Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain jauh salamnya kencang, mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, terpaeh-paeh sampai poe kiamat. Saya doain yang jauh jalannya semangat, pulang dari sini kebeli mobil-mobilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridwaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in sya'ta al husna sahla. Salamun ala nuhin bil alamin, salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun ala Musa wa Harun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah, illa ma 'allamtana ya Rahman, illa ma 'allamtana ya Alim ya Rahim. 'Allimna bi hikmatika wa maghfiratika ya Rabbal walhamdulillahi rabbil Hadratul karam. Nurkan. Ini beres saya ya. Kita dah ini. Hadratul karam wal muhtaram, segenap para alim dan ulama, para kiai, para kesepuhan yang tidak saya sebutkan satu persatu, khusus guru kita Al-Habib Hamdi Segal, kita doakan beliau sehat walafiat panjang umur. Juga yang saya hormati Habib Abu Bakar Al-Kaf, juga tadi sahib saya juga Ustaz Gilang Al-Ghifari. Sebenarnya saya kesini cuma pengen ketemu mereka, tapi suruh naik-naik juga. Gak apa-apa ya, lanjut ini. Mudah-mudahan kita doain guru-guru kita asatidz sehat walafiat panjang umur. Yang saya hormati ketua panitia, juga para hadirin yang hadir di sini memperingati peringatan Maulidnya baginda Nabi Muhammad. Insyaallah yang hadir di tempat ini pulang-pulang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada satu tempat di mana di situ dibacakan Quran, di situ dibacakan sholawat Nabi, diberikan tausiah-tausiah yang baik, insyaallah pulang dari tempat ini dosa kita diangkat sama Allah. Dibuangnya kemana? Dibuang sama orang yang balik duluan sebelum acara selesai. Hati yang balik duluan, ampun dosa yang sekarang. Insyaallah yang hadir di sini mudah-mudahan diaku jadi umat ya Nabi Muhammad. Berkah terus panjang umur, amin ya Rabbal. Dan ibu-ibu, ya ori kita masya Allah habis cair biar tadi di sahur ya. Harusnya kita juga disawar tapi ini tidak. Doain kita mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Hadirin rahimakumullah. Siapapun yang cinta Nabi, yang merayakan Maulid Nabi, itu adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Cuma satu makhluk Allah yang gak senang dengan kelahiran Nabi, yaitu setan. Siapa? Setan apa iblis. Yang gak senang dengan Maulid Nabi adalah setan. Ya, ulangi biar paham. Yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah iblis. Yang gak senang dengan kelahiran Nabi adalah setan. Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, barakallahu
Subhanahu wa taala. Wa inza wa hina unzilatil Fatihah, ketika iblis mendengar surat Al-Fatihah diturunkan, iblis nangis. Wa hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika iblis mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, iblis nangis. Jadi kalau ada orang Banten kah dia, orang Ciamas kah dia, orang Tangerang kah dia, orang Jakarta kah dia yang gak senang maulid, berarti orang tersebut adalah saya. Yang haram-haramnya maulid adalah nu ngapin maulid adalah setuju. Yang ngebubar-bubarin maulid pada waktu corona adalah polisi. Atuh aing 2 tahun nganggur, Bu. Proyek aing meledak. Alhamdulillah warima maulidu lomba deui. Isu dohor penting. Alhamdulillah kemarin produser di Sulawesi balik-balik dompet aing tak bisa ditepuk, Bu. Dompetnya rusak. Lanjut ya. Lanjut ya, penting ya. Saya nggak bisa lihat doang ya. Lanjut. Baik, lanjut ya. Bisa makanya orang yang cinta Nabi merayakan maulid. Di Jakarta yang cinta Nabi maulid, di Tangerang, di Serang, di Banten, di Kalimantan, di Sulawesi, di Manado, dimanapun yang cinta Nabi merayakan maulid. Ada yang pakai liungan doang, ada yang arak-arakan panjang kalau di Banten ya. Bagi-bagi makanan, ada yang pakai penceramah, ada yang pakai kori, ada yang berkatan, ada yang baca maulid dia ulami, ada yang baca maulid sintudur, yang baca maulid sintudur mahalul yang beda. Ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawat. Guys, semangat biasa. Masya Allah, ini ngomongin hadrah ternyata. Masya Allah, doain tim hadrah mudah-mudahan banyak undangannya. Doain nanti bisa diundang 50 hari 50 malam tanpa henti. Doain tim hadrah masuk surga sama hadroh-hadrohnya biar main lagi di sana. Ada juga yang baca maulid yang ulami ma'alul qiyamnya beda. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib ya Rasulullah salawat. Lamun biasa dibaca ma'alul qiyamnya pakai maulid berjanji al-jannatul 'ain wasatul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya pakai maulid berjanji lamun di Serang mah, lamun di Ciamas mah, di Banten mah, nu mimpin ma'alul qiyam, nu mimpin marhaban biasana KPU. Ulangi naon? Yang kencang. Yang kencang. Ada panjangan. Ulangi. Ulangi Kak. Dulu dia buka bibirnya. KPU lamun biasa di Banten mah pakai berjanji nu mimpin marhaban KPU 6 eta KPU kepala penuh uban alias aki. Orang mah biasa mungkin marhaban aki-aki. Yo 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 ya Muhammad yo 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 ya wajallam yo 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 ya Muhammad yo 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 ya wajallam. Mai habaya
Bener ya Om ya? Bener ya? Ya Ustaz? Biasanya kalau dibangun gitu Pak. Tapi apapun maulidnya itu tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Omar apanya kayak tadi mau macam apa itu tanda cinta sama Nabi Muhammad. Dan insya Allah dicintai oleh Nabi Muhammad. Ini biasa kalau di sini marhaban yang mimpin aki-aki apa anak muda? Aki-aki. Saya kalau misalnya di Banten pulang ceramah subuh-subuh, saat Yai itu kalau sepanjang jalan itu yang azan aki, yang qomat aki, yang sholawatan, yang imam, yang makmum, yang nyolong sendal. Kalau subuh yang muda yang harus baca sholawat kartunya. Assalatu wassalamu alaik. Enak nggak kalau gitu? Bangun nggak kita? Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik. Kalau yang muda, namun yang kongkong mah beda. Biasanya ada di lamunnya ini eta di juga lamun dicek milik nak eta pinuh kan jiwa ayam yo ayanya bagaimana ibu-ibu mama nyubu ya Allah ini hamna ya Allah ini hamna salawat Allahumma ya Muhammad ya Allah. Kira-kira subuh kamu apa kalau kamu kan lebih hafal wassalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin ya Assalatu wassalamu alaik. Laju beduk. Ayawang. Ini makanya anak muda nih yang cinta Nabi nih, yuk upgrade. Kita ngaji yang pintar, taklim kepada ulama tadi disampaikan oleh Ustaz Gilang sama Habib Abu Bakar. Insya Allah kita ini aku jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya dulu di zaman Nabi ada orang Baduy nanya kepada Nabi, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat terjadi? Nabi nanya balik, ma'adat jalah, kamu nanya kiamat persiapan kamu apa? Sholat saya sih nggak sempurna amat ya Rasul, sedekah nggak banyak-banyak amat, puasa belum tentu juga diterima, tapi ana aku ilallah wa rasuli. Tapi kalau ditanya saya cinta Allah dan Rasulnya, tidak sedikit pun cinta saya kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kata kekurangan. Saya melebihi cinta kepada Allah dan Rasul melebihi daripada cinta apapun. Sekalipun anak istri saya, sekalipun keluarga saya tidak akan cintai melebihi daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahab, kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Ya Rasul, nanya lagi ke orang bagi kepada Rasul, kalau ada umatmu belum pernah mata wajahmu walam yalqa, belum pernah menatap langsung wajahmu, tapi dia cinta kepadamu, apa yang mereka dapatkan? Al-mar'u ma'aman ahab, manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta sama Nabi, insya Allah kumpul sama Nabi. Kemarin saya buka HP di Instagram, ada orang bikin konten cintanya sama si Rehan. Itu bocah dikumpulin sama si Rehan. Pas kita buka di Instagram, begitu sulit lupakan Rehan, karena Rehan baik. Itu bocah dikumpulin sama si Rehan. Benar.
Ada juga. Saya tanya nih anak-anak muda nih, bocah-bocah kecil, bocil, woi, botrek, di pasukan botrek sih. Idolanya siapa? Idola maneh? Rehan. Kemarin udah letip ditanya tuan. Ceng, idola siapa? Idola aing masih bonge, Ustaz. Si bonge jadi idola. Ditanya, bonge udah makan belum? Ya. Yang perempuan ditanya, Neng, idola kamu siapa? Idola saya JJ, Ustaz. Ibu tahu JJ? Itu anak muda yang nongkrong di SCBD, Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Ditanya, JJ, kenapa kamu gelendotan sama si Roy? Ya gimana gitu bang, kalau gelendotan sama si Roy nyaman banget rasanya. JJ, kalau gelendotan sama si Roy mulu makan nanti Roynya berat. Ya gimana kalau saya gelendotan sama si Roy rasanya sedih. Namanya mah. Penting mah menanya musuh ya. Wes penting loh ya. Hah? Enggak bangun. Nyusu sapi lain sapi ah. Lanjut ya. Lanjut. Benar ya. Jadi masya Allah, ini di sini alhamdulillah saya tanya tadi sama asatidnya di sini ternyata banyak santri. Insya Allah di santri adalah penerus generasi ulama yang akan datang. Amin. Para mujahid fisabilillah insya. Makanya saya pesan sama santri kalau mondok yang benar sesuai dengan ajaran Nabi, jangan sampai mondok. Saya pernah kemarin ditanya ngisi di pesantren, Tong, mondok pengen apa? Saya mondok pengen sakti, biar kayak Gus Samsudin. Tenang udah. Ini gara-gara konten ustad, masya Allah. Di YouTube ini ada ustad ngaku ustad, katanya ngaku punya karomah. Karomah tidak bisa dipertontonkan begitu saja. Illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Ada yang kemarin, kenapa pesantren? Saya pengen sakti, pengen bisa jadi macan. Banyak di Cisoka tuh banyak. Masuk pesantren jadi mau. Zaman sekarang mah mau jadi macan gampang. Pesantren mah belajar yang benar, gak usah nyari-nyari yang aneh-aneh. Kalau pengen jadi macan mah gampang, tinggal datang ke Alfamaret, Indomaret, beli biskuit, semua bisa jadi macan. Benar. Atau kemarin saya berceramah di pesantren, ngobrol lama sama kiai beres acara, pas balik lewat tangkal awi, ayak sampai ke kian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditanya sama saya, ngapain? Ini anak batu akik Ustaz. Pesantren sibuk dengan batu akik. Tangan diteklon dan getang, pas diangkat naik kotornya. Pesantren manu bener, hafalkan alfiah, hafalkan imli, hafalkan Allah, hafalkan Quran, hafalkan hadis. Insya Allah jadi generasi penerus para alim ulama insya. Makanya ini kita kumpul di sini diajak mahabbah sama Nabi. Syukur-syukur ini bulan Maulid kita bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Pengen ngimpi Nabi, pengen ngimpi Nabi. Kalau orang ngimpi Nabi, insya Allah hidupnya bahagia sampai akhir. Dalam setiap syair yang biasa dibaca pada saat makhluk yang
kenal namanya susah. Saya punya teman utang miliaran zaman corona, pas ketika itu nangis mau dipolisiin, dia curhat sama teman-teman, minajat sama Allah, salawat sama Nabi, malam itu dia habiskan salawat 10.000 kali. Rada memang dasarnya dia mahabbah kepada Nabi, nggak mau ngarak-ngarak apa aja, cuma pengen curhat sama Allah sama Rasulullah. Tiba-tiba malam mimpi ketemu Nabi Muhammad, pagi-pagi ketemu donatur yang bantu melunasi utangnya. Masya Allah. Ada juga orang mimpi Nabi usia kecil, ada juga 3 tahun, 5 tahun, mimpi ketemu Nabi Muhammad. Dalam usia 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Usia belasan tahun masih, kalau usia kita masih usia SMP, sudah jadi ulama besar, seorang mujaddid, seorang ahli madhab, seorang mufti yang dikenal dunia, diangkat derajat oleh Allah, yang bernama Al-Imam Syafi'i. Ini orang yang pernah mimpi Nabi itu insya Allah diangkat derajatnya. Ada orang mimpi Nabi mondok dari kecil sampai berewokan, ngapal habis kagak hafal-hafal. Satu pesantren dia bilang idiot, tolol, bodoh. Saking bodohnya ngapal habis satu kagak hafal-hafal bertahun-tahun. Kemudian dia menangis meratapi di tahajud, munajat sama Allah, minta tolong, salawat sama Nabi, nggak sengaja ketiduran. Kemudian mimpi ketemu Nabi Muhammad. Dalam mimpinya dikecup oleh Nabi Muhammad kitabnya. Dari bangun tahajud sampai subuh ngarang kitab hadis 4 jilid yang namanya Ibnu Shalah. Masya Allah. Ada juga orang mimpi Nabi Muhammad SAW. Usia 3 tahun mengalami buta karena penyakit lepra menurut riwayat. Kemudian penyakit cacar. Kemudian mimpi Nabi ketemu Muhammad, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Usia 7 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Usia 9 tahun hafal kutubul tis'ah. 9 kitab hadis dihafalkan di usia 9 tahun. Satu kitab ketebalannya seperti ini. 11 tahun hafal kutubul Ghazali. Kitab-kitab Imam Ghazali usia 11 tahun hafal. Ihya Ulumuddin hafal. Usia 11 tahun dihafalkan oleh anak tersebut. Di usia muda menjadi ulama besar, mengarang satu wirid Radik Al-Haddad. Diangkat derajatnya. Beliau adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seorang wali kutub terlama yang diangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya amalan yang beliau baca, di Palembang satu kampung kebakaran, ada rumah gubuk satu nggak kebakaran. Padahal dari kain rumahnya ditanya, "Nek, amalannya apa?" Radik Haddad. Saya pernah dakwah di Manggarai. Itu satu Manggarai kebakaran, cuma ada satu rumah. Ustaz Daud nggak kebakaran rumahnya. Saya tanya, amalannya apa? Amalannya Radik Al-Haddad. Ini diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ketemu oleh Syekh Soleh Al-Fakir Al-Umar. Saya mau ngajak roadshow bareng beliau di beberapa titik keturunan Umar bin Khattab. Beliau cerita, curhat lagi ngobrol, cerita tentang uyutnya. Yang namanya ada uyut beliau wali yang dikenal. Yang namanya Syekh Umar Ibnu Mubarak Al-Munqati. Kenapa disebut Al-Munqati? Karena lidahnya pernah dipotong. Dia cerita Syekh Umar ini datang ke Madinah. Dan datang ke Madinah ziarah ke makam Nabi. Ketika itu ada orang Madinah Noel. Syekh, datang ke rumah saya, makan-makan di rumah. Apa jawab Syekh Umar? Insya Allah. Habis dari ziarah, dia datang ke rumah orang Madinah tersebut. Disodori nampan. Dibuka nampannya, itu bukan makanan yang ada. Ternyata pas dibuka, itu pisau tajam. Diambil oleh orang Madinah tersebut. Ditodongin sama Syekh Umar Ibnu Mubarak Al-Munqati. Ya Syekh, ini pisau ada di depan mata. Saya mau tusuk di perut ente mati, atau saya potong lidah ente gara-gara ente banyak baca sholawat sama Nabi. Kalau saya mati gak bisa sholawatan lagi. Potong saja lidah saya sampai putus. Masih bisa saya sholawat pakai hati, kata Syekh Umar Ibnu Mubarak Al-Munqati. Dipotong lidah Syekh Umar Ibnu Mubarak Al-Munqati sampai putus itu lidahnya, bercucuran darahnya. Diambil itu potongan lidahnya. Sambil nangis rasa sampai Syekh Umar masuk Masjid Nabawi, duduk di raudhah, munajat kepada Allah, minta pertolongan dengan mukjizat turunnya Nabi Muhammad. Kemudian dia sholawat tawassul dengan sholawat kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Menahan rasa sakit, Syekh Umar bin Mubarak Al-Munqati ketiduran. Di tidurnya mimpi ketemu Nabi. Habis mimpi ketemu Nabi, Masya Allah, apa yang dilakukan Nabi dalam mimpi Syekh Umar? Itu Nabi Muhammad ngambil potongan lidahnya Syekh Umar. Di dalam mimpi tersebut disambungin lagi lidahnya. Ketika bangun, Syekh Umar Ibnu Mubarak Al-Munqati, lidahnya nyambung lagi. Hebatnya orang mimpi Nabi. Ada orang yang sakit, mimpi Nabi sembuh. Ada Syekh Al-Imam Bushiri, dulu punya penyakit namanya stroke. Ini serius amat ini ya. Gue pikir ngantuk gitu.
Pak, Bu, tahu stroke? Kalau kita ke Alfamaret, Indomaret, pulang-pulang dikasih stroke. Bukan ya? Orang punya penyakit stroke itu kasihan, bener Bu? Saya jalani pengobatan Nabi 15 tahun, belajar dunia otak 15 tahun. Jadi kalau ibu lihat di YouTube saya menghipnotis 2.000 orang, 20.000 orang. Ya, jadi saya belajar sulap 10 tahun paingnya. Ya, mana baik? Oh iya. Jadi ini dulu kalau kita kesilaturahmi sama orang kena stroke kasihan. Assalamualaikum Kang Haji. Abah Haji cager. Abah Haji kumaha dahar nak ngeunah. Mudah-mudahan Pak Haji cepet cagernya, mudah-mudahan bisa jalan lagi. Bisa mikir berkawin banget. Masya Allah. Jadi dulu ada Syekh Imam Bushiri itu dulu punya penyakit berat riwayat stroke. Kemudian di malam hari dia mimpi ketemu Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya diberikan burdahnya Nabi atau sorbannya Nabi, diusap ke wajah Imam Al-Bushiri. Ketika bangun Imam Al-Bushiri langsung sembuh daripada stroke-nya. Mendengar itu melakukan kegiatan tahadduts bin ni'mah, bersyukur pada Allah karena kehebatan akhlak Nabi Muhammad di dalam mimpi. Beliau jadi sembuh luar biasa. Akhirnya beliau mengarang kitab Maulid Burdah yang dikarang oleh beliau, yang sholawatannya sering dibaca setiap pengajian, setiap halaqah, setiap di pesantren. Dikaranglah syair yang mulia. Maulaya salli linda ya orang bebel Mustafa balil wawil si'al itu orang yang mimpi ketemu Nabi. Pengen mimpi Nabi, pengen? Sebelum saya tutup, ada ijazah dari guru, mudah-mudahan kita bisa mimpi Nabi. Alhamdulillah ini ijazah. Udah banyak orang yang pernah mimpi Nabi akibat rutin istiqomah baca amalan ini sebelum tidur, kondisi wudu, banyak baca sholawat. Apa keterangannya? Saya ijazah, silahkan dengarkan, ulang dari sini, amalkan. Di dalam kitab Tabaqatus Syadiliyah Al-Kubra, ya, silahkan cek kitabnya. Moga kitab nama atau teman ngecek ya, di dalam kitab Tabaqatus Syadiliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Qasim, halaman 124-125, silahkan cek. Di halaman kitab tersebut bercerita seorang ulama, Syekh Abdul Mawahib, seorang wali, Syekh Abdul Mawahib Asyadili At-Tunisi, thariqahnya Syadiliyah dari negara Tunisia. Bercerita dalam kitab tersebut, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Faqala li Nabi Muhammad berkata kepada saya, ya Abdul Mawahib, wa Abdul Mawahib, qul indan naum, katakan kalau mau tidur, ucapkan kalau mau tidur, amalkan dan baca kalau tidur. Apa yang harus saya baca ya Rasul? A'udzubillahi minasyaitonir rajim khamsan. A'udzubillah 5 kali. A'udzubillah seberapa? 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim khamsan. Bismillah seberapa? 5 kali. Kemudian baca Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, perlihatkan saya wajah
lagi di dalam mimpi. Wa ma'alan, dan nanti hari kiamat saya bisa natap wajah Nabi Muhammad di bawah barisan Nabi Muhammad, dan aku jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini doa sepele tapi manfaatnya sampai akhirat. Kemudian Syekh Abdul Mawahib Syahid tulisi bertanya kepada Rasul dalam mimpinya, ya Rasul, jika saya tiap malam baca doa ini, umatmu baca doa ini, apa yang akan kami dapatkan? Fa'ana ati ilaih, saya akan datang ke dalam mimpi orang tersebut. Ini janjinya Nabi Muhammad SAW. Dengan catatan kita baca doa ini wudu, insya Allah sebelum tidur, insya Allah yas'ad, hidupnya bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Apa doanya tadi? Iya, yang rekam boleh, direkam boleh, ya. Alhamdulillah 5 kali sudah direkam. Nanti kalau yang merekam minta tinggal bacaannya. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal Jeng hafal. Allahumma bihaqqi Muhammadin hadini wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Ulangi. Allahumma, sekali lagi ya, bihaqqi Muhammadin hadini wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal. Hafal. Udah saya tutup. Saya tutup satu simulasi saja, mudah-mudahan bisa paham. Ini apa? Asli. Ceng dia ceng. Naik ceng, naik ceng. Wih kok kali. Ya buntelan sarung masih gak api-api banget. Ngarang sama. Sepi. Sepi. Doain gede, gak jadi naon. Berangkat. Polisi. Mudah-mudahan jadi polisi, amin. Awaslah menangkapkan ulama. Payah banget. Kalau nggak jadi polisi kita doain jadi menteri. Gantiin Luhut Binsar Panjaitan. Asli. Cek. Cek. Kita lu naon. Nanti ente sampai Ustad ya nanti ya. Nanti Ustad mau kasih parfum di mobil ya. Tapi nyamperin, kalau nggak nyamperin nggak dapat loh ya. Soalnya barang-barang disomasi. Asli. Asli. Asli nih ya. Ini sendok panitia, benar Pak Haji ya? Ini sendok panitia. Wushy. Aduh. Asli. Cinta sama Rasul. Cinta. Sayang sama Rasul. Sayang. Benar. 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 Sehari sholawat berapa kali? Coba baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa. Lanjutkan. Kemudian apa lagi? Yang mendekodasi Bang Yamet. Kita maaf sih. Nah kita udah maju ya. Dalam nggak usah kasih parfum ya. Ya. Nih baca main dan pulsa dan main ML. Game ML no ya. ML no.
mobil lospak. Asli ya? Sayang sama Rasul. Saya Cinta sama Rasul. cinta. Benar. Benar. Yakin. Yakin. Siap mati bela Rasul. Siap. Sunat gede. Siap mati bela Rasul. Siap. Serbu. Masya Allah nih. Ya. Ini asli ya. Zaman dulu Rasul itu berjuang panah, pedang, tombak. Ya. Sampai sahabat Nabi Thalha bin Ubaidillah putus tangannya, Sayyidina Ja'far putus telinganya, ada yang Sayyidina Hamzah dipotong dadanya, dibelah dadanya, diambil jantungnya dimakan. Itu zaman Nabi cinta sama Rasul itu sampai berdarah-darah. Kita mah cinta sama Nabi cuma cukup satu, kumpul bahagiakan Rasulullah dengan banyak baca sholawat, terutama cinta kepada ahlu baitnya Nabi Muhammad. Jadi para habaib cintai. Kenapa? Ahlu baitil Mustafa turihum amanul ard difadzakiri. Ahlu bait itu yang mengamankan bumi dari berbagai macam bencana. Insya Allah orang Ciamas nggak bakal kena tsunami karena ada Habib. Jauh lawan lawan. Asli, asli. Kencang. Mang mikna rusak mah kita kan ikut ya coba sah sebagai sekali ya nunggu guys menang duit gue awas saya kotak ini asli menang Rasul panah pedang tombak saya cuma asli Rasul panah pedang tombak saya cuma asli. Jangan dicontoh, Rasul panah, cengnya, pedang tombak aing cuma apanya bandingkan perjuangan Nabi. Pak Rasul panah, pedang tombak aing sendok. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jangan dicontoh. Rasul panah, pedang tombak masyarakat. Rasul panah, jangan dicontoh. Rasul panah, pedang tombak. Ya udah singkat saja lah sampai subuh nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rasul panah pedang aing sendok. Rasul panah mang pedang aing sendok. Darah tinggi loh Pak ya. Lihat semua. Saya contohkan tidak ada apa-apa dibandingkan perjuangan Nabi. Asli. Wasyi. Masya Allah. Bisa dia mang santri bisa. Kalau banyak waktu saya ada deh rantai golok tadi mobil aja. Ayo, cabut ulah ya. Ngomong gula jeung aing sih aing. Bisa aing banget. Yang saya contohin ini nggak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Nabi. Ditusuk, Nabi pernah tertusuk, Masya Allah. Jadi tugas kita cinta Nabi, banyak baca sholawat, cintai ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW, yaitu para habaib. Dia ngarana di Suem. Asli ya. Yang mau belajar boleh nanti ya. Tapi ulah buka praktek sih ya. Bukan. Ya, jadi sebelum pesulap merah saya udah ngebongkar dulu Pak. Jadi ngebongkar dulu. Ya konek ya. Tai mau naik. Assalamualaikum. Aing nggak nyambut ya Mang. Yang mau ikut kajian, pengen belajar seputar itu boleh nanti di Sumbrek aja di Sumbrek. Ustaz Hafid As-Saifi ya, di Instagram kita share beberapa trik doa-doa ayat-ayat yang diijazahkan, termasuk saya maulid ini mengijazahkan dari guru doa agar sakaratul maut yang menjemput roh kita adalah Nabi Muhammad. Diijazahkan Al-Habib Zain di Kuwait bin Smith. Nah, ya. Oh, boleh kawan naik. Ayam ceng.
Berkah ya, berkah ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diangkat jadi umatnya Nabi Muhammad dan kelak nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf dari kata-kata yang salah dimaafin. Mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir, alhamdulillah. Barusan kita dengarkan tausiah penceramah dari Al Mukarram